Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim pengusul dan tim mitra. Sebelumnya kami tim pengusul dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung mengucapkan terima kasih kepada tim mitra Matching Fund 2023 yang telah hadir. Untuk komposisi tim pengusul terdiri dari saya sendiri, yaitu Erlangga sebagai ketua pengusul. Kemudian ada Bapak Takwan Tamrin sebagai anggota pengusul dan ada Ibu Aulia Rahmawati sebagai anggota tim pengusul juga. Nah, untuk komposisi tim mitra, yaitu ada tim mitra kami adalah Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo Kota Metro Provinsi Lampung yang terdiri dari Bapak Subehi sebagai Kepala Diskominfo Kota Metro dan ada Bapak Andi Sutiono sebagai Kepala Bidang Informatika dan Statistik Diskominfo Kota Metro. Nah, untuk judul proposal yang kami ajukan pada program Matching Fund 2023 ini adalah rancang bangun aplikasi dashboard pimpinan dalam pengelolaan visualisasi data layanan publik pada Comment Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro untuk mewujudkan tata kelola pemerintah berbasis SPBE menggunakan metode data profiling. Baik, untuk poin presentasi yang pertama mengenai perumusan masalah dan urgensi dan inovasi akan disampaikan oleh tim mitra kami yaitu Bapak Andi Sutiono yang dalam hal ini mewakili Bapak Subehi selaku Kepala Diskominfo Kota Metro. Kepada Bapak Andi, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati tim Mas Erlangga, Takwan, dan Mbak Aulia Rahman. Mungkin sedikit nanti saya akan memaparkan terkait masalah permasalahan yang ada di Diskominfo. Sebenarnya bukan Diskominfo saja di sini, mungkin lebih luasnya sebenarnya Kota Metro. Ini Kota Metro. Jadi mungkin nanti untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan lebih jelaskan untuk agak detailnya. Jadi sekarang ini memang mau nggak mau, suka tidak suka, sekarang ini zamannya teknologi. Teknologi yang kita kedepankan, baik itu untuk pelayanan masyarakat, untuk pelayanan pemerintahan, semua itu berbasis teknologi. Ini juga ada program Presiden nomor 95 tahun 2018 juga terkait masalah SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi mau nggak mau memang kita diarahkan semua serba elektronik. Bagaimana efisiensi waktunya, efisiensi pelayanannya. Jadi semua itu ada sisi efisiennya dengan mempergunakan teknologi ini. Kemarin saya ikut terkait acara terkait masalah paparan arsitektur SPBE. Rupanya arsitektur SPBE itu sudah jadi perpres juga rupanya. Jadi mau nggak mau suka tidak suka juga ini akan memperkuat bahwa namanya teknologi itu harus diterapkan di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dan bagaimana caranya itu agar teknologi ini dapat memberi kemudahan dari sisi pelayanan, dari sisi pengambil kebijakan masyarakat itu harus berbasis teknologi semua. Artinya tidak harus ke lokasi, cukup di depan komputer saja itu semua akan terlihat di situ kan. Dan di situ juga pengambil kebijakan pun dengan melihat data-data yang ada itu dengan mudah karena data-data itu akan standby yang bisa dibilang itu real time di situ kan bisa melihat itu akan mengambil kebijakannya otomatis akan lebih pas seperti itu kan. Selanjutnya memang ini ke pokok permasalahannya. Jadi pokok permasalahan itu adalah sama seperti dengan amanat dari arsitektur SPBE juga. Jadi bagaimana caranya mengintegrasikan sistem ini menjadi satu. Jadi tidak harus banyak aplikasi, cukup dengan satu aplikasi semua layanan itu bisa dilihat dari situ, dari datanya semua dari situ semua itu. Jadi kemarin juga diamanatkan bahwa aplikasi itu tidak perlu terlalu banyak, tidak banyak, sebenarnya cukup satu saja sudah cukup. Dan ini mungkin yang akan kita coba terapkan ini. Jadi Kota Metro itu mempunyai comment center. Kota Metro mempunyai comment center. Sebenarnya dulu itu comment center itu adalah pusat kendali sebenarnya itu arahan dari Pak Wali Kota itu semua kendali itu ada di comment center. Dan sementara ini memang comment center itu hanya berfungsi sebatas CCTV saja,
titik pantau saja. Nah, kedepannya Pak Wali ini memang sangat melek mata, sangat melek. Jadi melek dengan teknologinya juga melek. Jadi gimana caranya agar terus dibangun semacam dashboard eksekutif. Di situ dashboard eksekutif pimpinan. Di situ artinya di situ memfasilitasi semua terkait pelayanan-pelayanan, baik itu pelayanan pemerintah maupun nanti ke swasta. Dari pemerintahan, dari sisi perencanaan, planning, budgeting, itu semua ada di situ semua. Baik data-datanya, semua ada di situ semua. Nah, ini yang akan diintegrasikan. Jadi dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan adalah integrasi. Jadi bagaimana mengelola sistem atau aplikasi yang ada di dalam dashboard eksekutif atau Comenstar ini terintegrasi dengan data-data di aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh OPD, kan? OPD. Jadi rupanya memang banyak OPD yang membangun aplikasi-aplikasi sendiri. Nah, ini kita nanti yang akan kita kembangkan di situ. Jadi ketika nanti seorang wali kota, seorang kepala daerah itu akan mengambil suatu kebijakan, tidak harus datang ke OPD, tidak harus datang mana, cukup dengan satu aplikasi ini di comment center sini, itu semua data itu akan tersedia. Jadi data diterima, analisa, termasuk analisa berita trendingnya di situ juga, masalah pajaknya di situ juga, masalah perencanaan di situ juga. Jadi semua terkait masalah perencanaan, planning, budgeting, terus nanti lari-larinya kebijakan-kebijakan lain itu larinya nanti ada ke comment center itu semua. Jadi comment center itu nanti larinya itu kendali semua sistem atau data-data yang ada di Kota Metro itu akan menjadi di situ semua. Itu secara garis besarnya itu adalah tujuan dari salah satu pelayanan wali kota kepada masyarakat, baik itu pemerintahan maupun masyarakatnya itu secara umum. Dan secara khusus, memang ini tanpa harus integrasi ini memang harus segera dilaksanakan. Integrasi ini harus segera dilaksanakan. Artinya agar konsep-konsep seperti banyak aplikasi itu tidak mulai pelan-pelan kita tinggalkan. Cukup satu ini saja, cukup di comment center sini saja, semua layanan itu tersedia dan bisa dilihat untuk mengambil sebuah kebijakannya. Selanjutnya adalah manfaatnya. Jadi sisi manfaatnya juga. Manfaatnya otomatis itu pengambil kebijakan itu akan mudah situ. Data yang diterima konsisten, data yang pasti data itu akan sifatnya akurat. Sifatnya harus akurat karena memang langsung untuk OPD. Jadi Kominfo itu sekarang punya perwali terkait masalah data center. Coba kita manfaatkan data center ini menjadi sebuah data yang akurat, walaupun data itu bentuknya sektoral. Ini artinya cukup ada satu data saja, tidak ada data yang lain kecuali data-data itu. Kita integrasikan data-data itu agar ini menjadi dasar Pak Wali Kota atau seorang kepala daerah untuk mengambil kebijakan. Jadi kebijakan mengambil data-data dari situ agar data-data itu bisa tidak salah melangkah, sehingga kira-kira seperti itu. Dan kedepannya juga diharapkan kita juga, jadi Kominfo ini akan mempunyai nilai indeks. Jadi nilai indeks terkait masalah pelayanan SBBE, nilai SBBE yang dilakukan oleh Menpan ini akan meningkat. Nah, dengan peningkatannya layanan yang ada di pemerintahan, layanan-layanan yang ada di masyarakat. Jadi untuk diketahui, SBBE Kota Metro ini bisa dibilang untuk level kabupaten kota seprovinsi Lampung itu bisa nomor, kalau sekarang ini nomor 2. Sebenarnya nomor 1 awalnya, tapi mudah-mudahan dengan munculnya aplikasi ini, dengan munculnya layanan-layanan yang ada di comment center ini, harapan saya juga nanti nilai indeks SBBI kita Kota Metro akan meningkat. Dan harapan saya juga nanti selain aplikasi ini nanti yang ada di layanan comment center ini memang harus dilengkapi juga, harus difasilitasi juga dengan kebijakan. Dan sebuah kebijakan inilah nanti yang nantinya akan memaksa OPD lain untuk memahaminya.
untuk melaksanakannya. Nah, kita paksa dengan sebuah kebijakan. Jadi sebuah aplikasi itu tanpa kebijakan itu kan kayak akan nanti kedepannya akan sia-sia. Kita harus berpikir keberlangsungan aplikasi ini seperti apa, manfaatnya seperti apa, kita buat kebijakannya juga. Jadi nanti kedepannya juga harapan kami juga nanti begitu muncul ini kemitraan ini kita laksanakan, mudah-mudahan ini nanti kami akan membantu terkait masalah kebijakannya. Kita akan menyusun kebijakannya agar kebijakan itu bisa dibilang namanya kebijakan itu memaksa OPD-OPD untuk melakukan pelayanan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Mungkin sekilas itu saja apa kendala-kendalanya itu. Mungkin nanti kita sambil diskusi silakan. Nanti mungkin seperti itu saja. Dan harapan saya juga nanti ini menjadi sebuah inovasi untuk pemerintah Kota Metro dan untuk sisi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Metro juga dalam hal pelayanan publik. Mungkin itu saja. Mas Erlangga, Mas Takwan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Oke, untuk inovasi yang diusulkan berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan oleh Bapak Andi, inovasi yang diusulkan pada poin solusi di sini harapannya adalah akan menjawab permasalahan yang ada di mitra. Solusi dari permasalahan yang tepat dan inovatif untuk Diskominfo Kota Metro dalam pengelolaan kualitas data, yaitu dirasa perlunya ada sebuah rancang bangun aplikasi dashboard pimpinan sebagai visualisasi data layanan publik. Nah, untuk tahapan atau gambaran dari alur kerja aplikasi dashboard pimpinan itu sendiri seperti ini, bisa dilihat di layar bahwasanya ada 8 tahapan. Yang pertama adalah operator OPD melakukan input data ke sistem digital pengolahan data OPD untuk kemudian masuk ke basis data yang berada pada server lokal OPD. Nah, yang kedua, sistem digital OPD ini akan menampilkan data yang telah diinput dari basis data server lokal, yang kemudian aplikasi dashboard pimpinan ini akan melakukan request data melalui integrasi data menggunakan teknologi API, yaitu Application Program Interface. Nah, tahapan keempat, API ini akan melakukan request data ke sistem digital OPD, lalu API akan melakukan respon data yang diambil dari sistem digital OPD. Pada tahapan ke-6, API ini akan mengirimkan respon data ke aplikasi dashboard pimpinan. Nah, pada tahapan ke-7, aplikasi dashboard pimpinan ini akan menyimpan otomatis ke basis data ke server lokal Diskominfo Kota Metro. Nah, pada tahapan akhir, yaitu tahapan 8, aplikasi dashboard pimpinan ini akan mengolah kualitas data menggunakan tahapan metode data profiling untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk visualisasi data layanan publik. Nah, berikutnya untuk manfaat dan dampak, kami persilakan kembali kepada Pak Andi untuk menjelaskannya. Kepada Pak Andi dipersilakan. Jadi untuk manfaatnya ini memang kembali lagi. Jadi ada manfaat, dia ada satu, ketika itu muncul sebuah dashboard eksekutif sebagai visualisasi data layanan publik, ini otomatis ini akan meningkatkan kematangan mobilitasnya. Jadi nanti di sini artinya dari sisi penerapan domain tata kelola SUB itu otomatis saya pastikan itu akan meningkat. Jadi tapi tetap kembali lagi ini harus ada sebuah kebijakannya yang harus artinya melatar belakang ini kan. Nanti sambil berjalan nanti tetap kembali lagi sisi kemitraan ini nanti dari sisi pemerintahan akan membuat sebuah kebijakannya juga. Jadi targetnya juga tandek SBBE itu untuk tahun 2023 ini akan meningkat. Dan saya pastikan ketika itu nanti kita sebuah ada aplikasinya, itu minimal kita di posisi 2,6, dan saya pastikan juga ketika itu ada kebijakan itu bisa sampai level 3. Itu nanti mudah-mudahan seperti itu. Jadi terus memberikan jaminan juga kepada masyarakat, artinya masyarakat juga paham layanan-layanan di Kota Metro itu sudah artinya sudah dari sisi datanya sudah valid, jadi mendapat layanan yang bagus. Dan ini mungkin nanti ke depannya juga, artinya comment center ini Kota Metro ini sekarang ini baru kalau nggak salah di awal tahun ini baru sudah launching pelayanan publik. Jadi alam baiknya juga nanti
dashboard eksekutif ataupun comment center ini nanti diarahkan kita membuat semacam space khusus tersendiri di MPP, di Mall Pelayanan Publik, karena ini adalah sebagian dari layanan masyarakat juga. Tetapi ini juga nantinya akses untuk seorang pimpinan juga punya, artinya tidak harus ke comment center, cukup dari ponselnya pun dia bisa melihatnya juga. Jadi dengan adanya dashboard eksekutif ini, mudah-mudahan penerapan domain terkait masalah tata kelola ini untuk pemerintah Kota Batu itu bisa menjadi lebih meningkat, kan seperti itu. Jadi dari pengawasannya, jadi pengawasan itu nanti ada CCTV pantau segala macam, itu otomatis itu akan sangat-sangat mempermudah. Saya optimis ini akan menjadi sukses. Kenapa? Metro ini mempunyai luas wilayah 68 km persegi. Tidak ada area-area blank spot di Kota Metro. Semua akses internet itu diterima dengan baik di Kota Metro. Jadi saya pastikan ini ketika ini muncul, ketika ini berjalan, insya Allah itu nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga dan bisa menjadi pedoman seorang kepala daerah untuk mengambil sebuah kebijakan. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andi untuk jabaran manfaat dan dampaknya. Oke, untuk berikutnya adalah dampak kegiatan pada pencapaian IKU perguruan tinggi berdasarkan karakteristik inovasi yang diusulkan. Itu kita ada 5 IKU. IKU pertama adalah IKU 2, yaitu mahasiswa akan mendapatkan pengalaman di luar kampus. IKU ketiga yaitu dosen berkegiatan di luar kampus. Untuk ketiga adalah IKU 4, praktisi mengajar di dalam kampus. Untuk yang keempat yaitu IKU 5, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Dan terakhir IKU yang kita harapkan adalah IKU 7, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Oke, demikian Bapak Ibu paparan atau presentasi dari proposal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.